Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi anna Rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di tempat yang Allah sukai. Ada orang-orang yang disukai oleh Allah, ada waktu-waktu yang disukai oleh Allah, ada tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Maka ketika seseorang berhubungan dengan perkara yang disukai oleh Allah, maka dirinya akan kena barokah perkara yang disukai oleh Allah. Kita pada sore yang berbahagia ini Allah pilih untuk duduk di masjid Allah, memakmurkan masjid Allah dengan amalan yang disukai oleh Allah pada waktu yang Allah hitung waktu tersebut punya nilai khusus. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk waktu
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan waktu, termasuk waktu yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah adalah waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, demi malam. Wannahari, demi siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Maka waktu-waktu ini adalah sangat berharga bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu tersebut akan menjadi sangat berharga bagi umat manusia apabila dalam waktu-waktu tersebut dirinya bisa semakin dekat kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, waktu tersebut akan menjadi tersia-sia, lewat begitu saja dan tidak akan kembali lagi jika waktu-waktu tersebut lewat tanpa digunakan oleh umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita di waktu asar, habis mengerjakan sholat asar, kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini berarti suatu keberuntungan bagi kita. Di masjid, memakmurkan masjid, setiap sesuatu itu ada tanda. Dan termasuk tanda seseorang itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, akan adanya akhir dunia, akan berganti kepada alam akhirat adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Iman itu terdapat dalam hati, tetapi memiliki tanda-tanda dalam amalan-amalan, dalam bentuk amalan-amalan. Maka termasuk tanda seseorang itu betul-betul iman kepada Allah, iman kepada hari akhir adalah punya amalan memakmurkan masjid. Ketika amalan itu senantiasa dikerjakan, maka seakan-akan amalan itu sudah melekat pada diri orang tersebut, sehingga menjadi sifat. Dimanapun dia berada, maka hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka nanti di akhirat, di padang mahsyar, tatkala orang-orang tidak ada naungan, maka orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid akan berada dalam naungan-naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang kepanasan, tatkala orang kesusahan, dirinya dalam keadaan teduh, dirinya dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Kita telah diceritakan cerita Nabi Ibrahim di tengah api tapi merasakan kesejukan, di tengah-tengah api tetapi mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa,
maka Allah pun akan menampakkan kuasanya pula nanti di akhirat. Tatkala orang susah payah di panasnya padang mahsyar, maka di tengah-tengah padang mahsyar akan Allah tampakkan ada hamba-hamba yang mendapatkan naungan Allah, tidak mendapatkan kesusahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk wujud syukur kita niatkan majlis kita ini kita istiqomahkan sampai hari kiamat, diteruskan oleh anak cucu kita, insyaallah nggih. Nggih, kita akan melanjutkan ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin tentang bab mendorong untuk menambah kebaikan di akhir umur. Hadis ketiga, halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat: Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwalul Qur'an. Makna yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa fi riwayatin li Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuksiru ay yaqula qabla ay yamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiris surah. Wa fi riwayatin lah kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqal akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu salat setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan beliau ucapkan di dalamnya, di dalam salat, subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat dalam Sahihain dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau menakwilkan Al-Quran. Makna menakwilkan Al-Quran ialah beliau mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Dalam suatu riwayat Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan sebelum meninggal, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayyidah Aisyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, kalimat-kalimat apakah yang aku baru lihat engkau mengucapkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda pada umatku yang apabila aku melihatnya maka aku mengucapkannya, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir surat. Dalam suatu riwayat Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, aku lihat engkau banyak mengucapkan perkataan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Tuhanku mengabari aku bahwa aku akan melihat sebuah tanda pada umatku. Maka apabila aku melihatnya, aku perbanyak mengucapkan perkataan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku telah melihatnya, yaitu surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjelang wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapkan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapan ini ucapan yang sangat luar biasa. Umat manusia ini semuanya akan meninggal dunia.
orang-orang yang beriman menjelang sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada acara kecuali bagaimana dirinya sowan kepada Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan sebaik-baiknya adalah bagaimana dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirinya bisa mempersembahkan suatu hal yang diridhoi oleh Allah tatkala sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana ketika orang di usia yang sudah mulai senja, yang sudah mulai mendekati saat sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hendaknya memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah. Orang yang selalu beristighfar, maka akan Allah permudah semua urusannya. Yaj'al lahu makhraja, urusan-urusannya akan Allah permudah menemui jalan keluar. Termasuk urusan yang besar yang akan dihadapi oleh manusia adalah urusan saat sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperbanyak istighfar, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, selain mencuci dosa-dosa sehingga dirinya bersih dari dosa-dosa, maka fadilahnya istighfar akan menjadikan urusan yang dihadapi akan Allah permudah, termasuk urusan ketika meninggal dunia sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat secara kenyataan, ada manusia yang saat meninggal Allah kasih kemudahan, tetapi ada juga manusia yang saat meninggal tidak Allah kasih kemudahan. Maka termasuk cara untuk mendapatkan kemudahan ketika kita meninggal sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk membersihkan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita sowan kepada Allah? Ini mempersembahkan amalan-amalan yang luar biasa. Maka termasuk amalan yang luar biasa adalah bertasbih, mensucikan Allah dengan memuji Allah, memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi. Maka ketika istighfar itu mencuci dosa-dosa,
maka bacaan tasbih, tahmid ya, subhanallahi wa bihamdih akan menghiasi manusia dengan pahala, sehingga sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya membawa, dirinya beserta perkara-perkara yang mana perkara tersebut menyebabkan Allah ridho. Dalam hadis riwayat Muslim, fadilah bacaan tasbih ini adalah merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang membaca tasbih, orang yang membaca tahmid akan mendapatkan pahala. 1 kali bacaan pahalanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Maka ini amalan yang begitu mudah, ringan di lidah, tetapi ketika dia akan sowan kepada Allah, dia perbanyak, maka pahalanya akan memenuhi timbangan amal kebaikan, akan memberatkan timbangan amalan kebaikan dia. Ini amalan yang begitu ringan, mudah di mulut, tidak memerlukan gerakan seluruh anggota tubuh, tidak memforsir tenaga yang begitu besar, tidak. Orang tua sudah usia senja, tenaga sudah banyak berkurang, tetapi amalannya tetap bisa berpahala besar, yaitu amalan memperbanyak bacaan tasbih, bacaan tahmid, subhanallahi wa bihamdi. Maka ini satu anugerah besar, Rasulullah memperbanyak amalan ini menjelang beliau wafat, memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, subhanallahi wa bihamdi, kemudian memperbanyak pula istighfar, taubat kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tasbih ini amalan para malaikat. Para malaikat ini selalu bertasbih kepada Allah, tidak henti-hentinya. Malaikat adalah makhluk yang tidak berdosa, maka termasuk amalan untuk mencuci dosa selain istighfar supaya lebih sempurna adalah memperbanyak memuji Allah, banyak bertasbih kepada Allah. Insyaallah nggih. Niki modalipun niku gampil, hasilipun gede, Ngatah-ngatahaken muji-muji Allah, ngatah-ngatahaken bertasbih, ngatah-ngatahaken istighfar. Banyak berharap kepada Allah, Kita selalu optimis Allah akan mengampuni dosa hambanya selagi hamba tersebut tidak mensekutukan Allah. Ini optimisme orang beriman. Nggih Gusti, kula senes nabi, kula senes malaikat, kula nggadahi dosa ingkang kathah, Tetapi jenengan sampun janji, selagi orang tidak syirik, selagi orang
iman kepada Allah, ya toh. Kemudian dia selalu optimis akan rahmat Allah, optimis akan ampunan Allah, maka Allah berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Meskipun dosa hamba itu begitu banyak, seakan-akan dosa itu menjulang tinggi sampai ke langit, meskipun seakan-akan dosa hamba itu memenuhi bumi, tetapi rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar, lebih banyak daripada itu semua. Ini optimisnya orang yang beriman kepada Allah, yang optimis terhadap rahmat Allah, ampunan Allah. Dan kita di usia senja hendaknya memperbesar optimis kita kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak optimis adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah pun bisa diraih dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang sangat tua, tidak memerlukan tenaga besar, yaitu memperbanyak bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat kepada Allah, memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tiang-tiang ingkang sering maksiat niku tiang-tiang ingkang boten optimis, ya toh. Rumangsa, ya toh, wis kadung nakal beling pisan, ya toh. Padahal Gusti Allah niku nek tiang niku purun taubat, ya toh, akan menerima hambanya dengan sepenuhnya, ya toh. Dari hamba yang layak dapat murka Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qubaila wafatihi hatta tuwfiya aksara ma kanal wahyu mutafakun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama sebelum wafatnya secara berturut-turut hingga beliau wafat sebanyak-banyaknya wahyu mutafakun alaih. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dibangkitkan setelah mati menurut keadaannya ketika dia mati. Hadis riwayat Muslim. Menjelang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sering mendapatkan wahyu dari Allah. Ini supaya orang itu, ya toh, mengambil pelajaran, ya toh. Kalau Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, itu berarti untuk penentram baginda Rasulullah, sehingga sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh kerinduan kepada Allah.
Lah kita termasuk bisa ambil pelajaran wahyu menjelang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah surat An-Nasr, sebagaimana yang kita baca pada hadis-hadis sebelumnya bahwa surat An-Nasr diturunkan idza jaa nasrullahi wal fath, itu menjadi tanda telah dekatnya ajal baginda Rasulullah. Lah wahyu yang terdapat dalam surat An-Nasr memberikan pelajaran hendaknya seseorang ketika mendekati ajal memperbanyak membaca tasbih, tahmid, istighfar, taubat. Maka kalau kita melaksanakan hal itu, maka insya Allah nanti sowan kepada Allah niku tatak gitu. Hati niku tentrem, kangen, memang sowan kepada kepada Allah, nanti akan jumpa dengan Rasulullah itu dengan penuh kesiapan. Maka ini hendaknya diperbanyak gitu. Mendekatkan diri kepada Allah, memuji-muji Allah, menyalahkan diri sendiri, minta ampun kepada Allah, ini diperbanyak. Kemudian dalam hadis berikutnya kita bisa ambil pelajaran manusia dibangkitkan dari kubur menurut keadaan matinya. Orang yang meninggal ketika haji maka bangkit dari kubur, dirinya akan dalam keadaan ihram mengucapkan talbiyah. Orang yang meninggal ketika berjuang fi sabilillah maka dirinya akan dibangkitkan dalam keadaan darah-darah yang mengalir itu masih terlihat segar, begitu wangi melebihi minyak kasturi. Maka sering disampaikan oleh para ulama, yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'asul mar'u ala ma mata. Matinya seseorang itu sesuai hidupnya, dibangkitkannya dari kubur seseorang itu sesuai keadaan matinya. Kalau orang ketika hidupnya ataupun di ujung hidupnya, karena ada hadis innamal a'malu bil khawatim gitu. Akhir-akhir kehidupan seseorang itu akan dinilai. Amal-amal di akhir-akhir kehidupan seseorang itu akan dinilai penting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika di akhir-akhir kehidupan dia amalannya itu begitu baik, maka matinya akan baik gitu. Kalau matinya baik, akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan baik. Sebelumnya kita telah membahas kalau orang semangat ya toh ngapalin Quran meskipun sudah tua, dihafalin terus meskipun belum sampai selesai, sudah kedahuluan ajalnya, maka nanti di kuburan akan diutus malaikat yang akan nemani dia deres Quran, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hafid Quran. Maka mendekati ujung usia, dan kita ini tidak tahu ujung usia kita kapan, maka bagaimana kita siapkan diri kita. Pengen mati waktu sholat, nopo pengen mati wekdal wiridan,
Napa pengen mati wekdal maos Quran ya, disiapne insyaallah nggih. Kita optimis ya. Kita optimis dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibantu amalan baca tasbih, tahmid, istighfar tadi, kita punya optimis Allah akan mudahkan mati kita sesuai doa kita. Jadi kita berdoa, kita punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tasbih, tahmid, istighfar, termasuk fadilahnya istighfar, akan Allah mudahkan urusannya. Termasuk kita punya harapan besar supaya urusan mati kita sesuai doa kita. Ada orang yang ingin mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dan sudah banyak contohnya. Ada orang yang mati dalam keadaan wiridan, sudah banyak contohnya. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat, sudah banyak contohnya. Ketika orang itu sibuk bagaimana hidupnya itu indah, maka bagaimana kita tidak lupa mempersiapkan mati kita juga indah. Insya Allah nggih. Mati yang indah gitu. Mati yang indah itu bagaimana? Termasuk gambaran mati yang indah niku mati nalikane roh niku dikeluarkan dari tubuh, disambut oleh malaikat. Malaikat sudah istiqbal bersop-sop sampai ke langit pertama, terus sampai nyawa itu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama itu, orang yang selalu menjaga kesucian dirinya, alias ketika dia punya hadas segera berwudu, ketika dia berhadas segera berwudu, ketika berhadas segera berwudu, maka orang seperti ini nanti kalau meninggal dunia, ruhnya akan diistiqbali, disambut oleh para malaikat. Bahkan termasuk yang hadir adalah malaikat Jibril. Jaga wudhu gitu. Kelihatannya simpel nggih, tetapi Allah niku innallaha la yudhi'u ajral muhsinin gitu. Amalan orang-orang yang memang betul-betul hubungannya kepada Allah itu kuat, sekecil apapun tidak akan Allah sia-siakan. Allah punya nama Asy-Syakur, Maha bersyukur. Apapun amalan hamba, Allah akan balas. Amalan kebaikan seringan apapun, meskipun tampak ringan, tampak mudah sekali, tampak kecil di mata manusia, tetap akan Allah balas. Insya Allah nggih. Betul-betul orang-orang yang matinya itu persiapan itu patut dicemburui. Kita itu dapat cerita Romoy Mahmud itu wafat hari Jumat. Saat menjelang Jumatan, Romoy Mahmud tanya kepada putranya Romoy Uzairon, Ron, adabe sowan kepada Allah itu bagaimana? Maka dijawab oleh putra beliau, termasuk adab sowan kepada Allah dalam keadaan suci. Maka Romoye Mahmud minta wudu. Putranya berangkat untuk Jumatan, khutbah, sholat Jumat. Setelah Jumatan kita mendapat berita Romoye Mahmud telah wafat. Begitu pula dilanjutkan oleh Romoye Uzairon. Beliau bilang kepada adiknya Kiai Ubaidillah,
bahwa dirinya akhir-akhir ini ya toh kok dijumpai oleh malaikat Israel ya toh. Maka adiknya bilang ya toh, memang saat itu kesehatan Romai Uzairon ya toh turun ya toh. Dijaga kesehatannya Kang ya toh, dijaga makannya, dijaga kesehatannya. Maka kata Romai Uzairon, kamu itu gimana ya? Saya ini ingin balapan dengan malaikat Israel. Saya ingin nanti sowan kepada Allah itu membawa amalan yang banyak, kurang lebihnya seperti itu. Maka beliau adalah mursyid thariqah ya toh. Beliau seorang dai. Hari Senin ya toh, saat itu hari musyawarah ya toh, mingguan markas ya toh. Beliau tetap ya toh, dalam musyawarah ya toh, memikirkan pembentukan jamaah-jamaah. Kemudian tatkala berbuka ya toh, beliau lanjutkan dengan zikir sebentar, kemudian sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan orang-orang yang hari-harinya banyak berkecimpung dengan ini dan itu. Sebetulnya itu kesempatan milik semua hamba Allah. Orang yang ke pasar ya toh, ke pasarnya niatnya untuk melaksanakan aturan-aturan Allah, berarti dirinya dalam ridho Allah. Orang yang ke sawah mau melaksanakan aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan sawah, berarti dirinya dalam ridho Allah. Maka sebetulnya kesempatan mati ya toh, dalam kebaikan ya toh, dalam ridho Allah itu bisa diwujudkan oleh setiap hamba Allah. Kesempatan itu ada. Maka bagaimana kita tidak menyiakan kesempatan itu? Insyaallah nggih. Badhe wonten ingkang badhe dipun tangkletaken? Nggih. 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 Dan kalimat itu kalimat yang dibaca oleh pemimpin tahlil niku diambil dari hadis niku. Nggih. Nggih, sahih niku. Nggih. Nggih. Bahkan menawi Ramadan langkung kathah. Bahkan menawi Ramadan langkung kathah. Di waos di luar bulan Ramadan pahalanya akan memenuhi timbangan amal. Menawi di waos ing dalam bulan Ramadan, maka semakin banyak akan semakin dilipat gandakan oleh Allah. Makanya tadi kita ngaji ada waktu-waktu yang berharga, ada tempat-tempat yang berharga, ada orang-orang yang berharga. Termasuk waktu yang berharga niku Ramadan. Ngamal sunnah
diitung kaya amalan fardu. Amalan fardu ditikelne ping 70 gitu. Niku wulan Ramadan. Ananging akan tetapi Ramadan itu ya tidak akan bernilai bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Lah Ramadan sekedap malih. Oh nggih, Ramadan sekedap malih niki pun Jumadil Akhir, sekedap malih Rajab, sekedap malih Sya'ban, sekedap malih Ramadan. Rajab termasuk Ashhurul Hurum, gitu. Bulan mulia, gitu. Sya'ban ini juga bulan yang mulia, gitu. Meskipun bukan Ashhurul Hurum, tetapi fadilah-fadilah di bulan Sya'ban ini juga banyak, termasuk fadilah saat waktu nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban iku para ulama nganjuraken kathah-kathah ndonga, karena saat itu adalah laporan tahunan. Laporan tahunan mengke datang putusan tahunan. Nisfu Sya'ban nanti akan datang keputusan tahunan. Tahun niki sing lahiran sinten mawon. Tahun niki sing badhe meninggal sinten mawon. Tahun niki sing badhe nikah sinten mawon. Nah, niku pun wonten. Pramila kita selalu nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Dzikir sami wiridan niku wonten miripe, wonten bedane. Dzikir niku secara umum adalah melafadzkan ucapan-ucapan yang biasa kita sebut dengan dzikir. Seperti subhanallah, seperti alhamdulillah, seperti Allahu Akbar, seperti la ilaha illallah. Sedangkan wiridan adalah istilah untuk sesuatu yang kita istiqomahkan, kita ajekkan gitu. Nek ben bar salat kok maca dzikir subhanallah ping 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali ya. Kok diajekkan niki namipun wiridan. Nggih. Yang diistiqomahkan, yang diajekkan akhirnya namanya wiridan. Lah wiridan niku bukan hanya sekedar menggunakan lafadz-lafadz dzikir. Wiridan niku menawi kita membuka literatur Islam, termasuk wiridan itu wiridan bacaan Quran gitu. Bendinten mau sak juz, tigang dosa dinten khatam. Mengke balik malih juz awal terus dados amalan niki naminipun wiridan Quran. Dados wiridan niku istilahipun suatu amalan yang diistiqomahkan, diajekkan oleh seseorang, niku namanya wiridan gitu. Nek kados santri Al-Fatah wiritane ayat Hirzi. Keranten napa? Keranten piyambakipun mengistiqomahkan minimal gitu. Bakdo subuh, bakdo ngasar, ajek, bakdo maghrib, ajek maos ayat Hirzi. Bahkan menawi ten pesantren tiap habis sholat. Akhirnya bacaan yang selalu diistiqomahkan disebut wiridan. Nggih. Saged difaham nggih? Nggih. Nggih.
Mugi-mugi Allah tampi dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesenanan barokah tortulipun sedaya kaawonan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tanggi kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup majelis kita lan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.